Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali datang pada Tuhan dalam doa pagi kita. Mari kita akan mengawali dalam doa kita. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau, lebih dalam lagi untuk mendengar suara-Mu. Bapa, Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Inilah yang kami rindukan Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu. Oh, haleluya. Yesus, kami nantikan Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lagi Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi ku rindu Engkau Bapa. Oh, diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami nantikan zaman-Mu, kehadiran-Mu saat ini. Haleluya. Lebih dalam Kau bawa kami, Yesus. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Inilah hati kami Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Yesus, dengan hati yang tulus dan penuh kekaguman padamu. Haleluya. Ini hatiku Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku, hatiku
kami. Lebih lagi ya Tuhan, hati kami menyembah Engkau Yesus dengan hati yang tulus. Oh, Engkaulah kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan untuk menyatakan kasih dalam hidup kami. Yesus Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kami merasakan kasih-Mu Tuhan, karena kami merasakan cinta-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami, kasih-Mu bagi kami Tuhan, tidak dapat kami balas Tuhan, tak dapat kami memberikan sesuatu yang berarti Tuhan. Biarlah segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami berikan sebagai persembahan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, betapa hatiku Tuhan. Jesus, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku, oh, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
sebagai alatku. Seumur hidupku hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku, pakailah kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, yang kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, khususnya melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh membentuk hidup kami menjadi persembahan yang harum bagi hormat kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti acara doa pagi ini secara live streaming. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kuat, boleh ada, boleh sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam tema kita pada pagi hari ini tentang tetap kuat dalam iman di tengah banyak penderitaan. Masuk di dalam bulan Desember, tentunya banyak hal yang kita telah lewati. Apa yang Bapak Ibu alami, yang kita alami, yang kita rasakan, pasti kita melampaui banyak hal yang terjadi. Dalam bulan Desember, kita juga disibukkan dengan acara Natal. Pastinya banyak pesta Natal yang kita nikmati, tetapi juga tak kalah pentingnya dengan hal itu adalah banyak masalah juga yang terjadi. Dalam menjalani hidup, kadang kita diperhadapkan dengan masalah. Bagaimana kita menyikapinya? Ingat, tetap kuat dalam iman di tengah banyak penderitaan. Ada sebuah artikel mengatakan demikian. Ada seorang guru yang bijak suatu kali berkata, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya di tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia, tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Allah. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu merasa dapat memiliki segala sesuatu yang Bapak Ibu inginkan. Ketika Bapak Ibu bergumul untuk pengen sesuatu dan itu terjadi, tetapi suatu saat kita diperhadapkan dengan yang namanya krisis, yang namanya masalah,
Yang namanya pergumulan, saat kita memiliki banyak hal, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak kuat, bahkan seolah-olah doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ingat, dalam suatu cerita ini, ia bercerita tentang seorang yang putus asa dan datang kepada seorang hamba Tuhan. Bapak, hidup saya benar-benar hancur. Hamba Tuhan ini berbicara seberapa parah. Ia menutupi mukanya dan sangat-sangat sedih. Semuanya habis, Bapak. Hanya Tuhan yang tersisa. Kemudian hamba Tuhan ini tersenyum sambil menguatkan dia. Dengan wajahnya hamba Tuhan ini melihat seorang yang putus asa ini dengan senang hati meyakinkan orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Apakah itu ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya tidak mudah. Kadang-kala kita ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak mampu melihat Tuhan, melihat Allah kita yang besar. Kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak tahu keadaanku, keadaan kita. Kadang-kala itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena beratnya beban persoalan dalam kehidupan kita, karena pergumulan yang saat kita datang kepada Tuhan dan tidak ada jawaban. Tapi ingatlah, orang yang memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih daripada cukup untuk memperoleh kemenangan. Ingatlah, tetap kuat di tengah banyak penderitaan. Tidak mudah bagi kita, Bapak Ibu. Tapi satu kata, yaitu ketika kita melihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ketika merenungkan ayat ini, masalah yang begitu besar, yang begitu kuat, yang seolah-olah kita tidak mampu untuk menghadapinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan takut, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Jadi kuatkan imanmu, angkatlah imanmu, kuatkanlah hatimu, dan percayalah terus bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Mari Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin, kita percaya bahwa masih ada Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita menjadi seorang pemenang. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22, di tempat di mana mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Tidak mudah untuk mengiring Tuhan, tetapi saat kita percaya dan kita terus yakin, kita tekun di dalam iman, di situ Allah bekerja. Tetaplah kuat Bapak Ibu. Apa yang menjadi persoalan kita? Tetaplah kuat. Apa yang menjadi pergumulan kita? Mungkin doa-doa kita yang belum dijawab sampai di bulan Desember ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup
menolong kita. Kita tunggu waktu Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita diberhadapkan dengan badai. Ada kalanya kita tidak mampu untuk berdiri, mengangkat kehidupan kita. Tidak mampu menghadapi setiap masalah kita. Tapi satu hal, ketika masih ada Allah di dalam hidup kita, itu adalah kekuatan kita untuk kita menang. Iman dipertahankan. Datang kepada Tuhan dengan iman, kekuatan yang baru akan timbul di dalam kehidupan kita. Tetap kuat dalam iman di tengah banyak penderitaan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa di manakah Tuhan saat saya memiliki masalah demi masalah. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat saya, tidak mendengar doa-doa saya. Bapak Ibu, ingatlah bahwa waktu kita bukan waktunya Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa di dalam setiap langkah kita ada Tuhan senantiasa menyertai. Ada pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kanannya membimbingku. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap langkah-langkah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, dimanapun kita beraktivitas, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa semuanya Tuhan mampu jadikan baik. Penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan ada untuk kita. Tangannya akan terulur untuk menolong kita. Dia senantiasa ada untuk kita, menyertai kehidupan kita. Kesibukan mungkin membuat kita lelah. Kesibukan membuat masalah terjadi, bisa. Tetapi satu hal, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dengan iman katakan, Tuhan mampu menolong kita. Di situ pertolongan terjadi. Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, katakan, Tuhan mampu menyembuhkan saya. Di situ kesembuhan terjadi. Masalah akan selesai. Karena ada Tuhan yang masih ada di dalam kehidupan kita. Undang terus Tuhan. Undang terus Tuhan Yesus untuk ada di dalam kehidupan kita. Dan di situ ada kekuatan baru. Kita mampu untuk menang. Kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Kita mampu untuk langkah demi langkah kita menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu. Tuhan akan tolong kita. Dan percaya saat pagi hari ini ketika kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Pagi ini, angkatlah imanmu saat ini. Apa yang menjadi pergumulan kita, angkatlah saat ini. Dan percayalah, Tuhan Yesus senantiasa melihat kita, menyertai kita. Dia mampu menjadikan kita pemenang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang senantiasa
memberikan kami berkat yang baru, kekuatan yang baru, kehidupan yang baru di dalam kehidupan kami. Karena itu pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, senantiasa kami bawa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan Tuhan, agar semakin hari semakin ada damai sejahtera atas negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati Tuhan di dalam perekonomian, dan senantiasa memberikan keamanan yang senantiasa baik untuk negara kami Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk GSJA Ambengan 2 Bapa. Kami bawa Bapak Gembala kami, Bapak Triyogo, beserta dengan keluarga. Kami bawa Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Haryadi, bersama dengan keluarga. Dan setiap majelis-majelis yang ada, setiap pastoral-pastoral yang ada. Tuhan, satukanlah hati kami senantiasa Bapa. Kami percaya Tuhan, masalah bisa terjadi di dalam gereja kami. Tetapi satu hal, ketika Tuhan satukan kami, Tuhan ada jalan keluar di dalam setiap masalah demi masalah. Tuhan berkati gereja kami Tuhan. Berkati para pengerja-pengerja gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan. Berikan damai sejahtera senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa bertahta di dalam gereja kami ini Bapa. Kami serahkan Tuhan, biar setiap sidang jemaat-Mu yang masuk ke dalam gereja GSJS Ebenezer ini Bapa, kami percaya mereka dapat merasakan damai sejahtera Tuhan, dapat merasakan sukacita Tuhan, dapat merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap usaha dan pekerjaan daripada majelis gereja kami Bapa. Berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan. Berkati setiap pastoral-pastoral yang ada di dalam kehidupan, dalam pelayanan, baik di dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan semua akan terus campur tangan. Setiap pengerja-pengerja di wilayah maupun di satelit-satelit yang ada Bapa, kami terus bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, dalam setiap pergumulan, setiap anak-anak-Mu ini, setiap pengerja-pengerja-Mu ini, kami terus bawa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Dan Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini melayani Tuhan, Tuhan akan semuanya jadikan baik Tuhan. Memberkati setiap keluarga, memberkati setiap usaha dari setiap pengerja-pengerja-Mu, baik di wilayah maupun satelit, maupun komisi dan departemen Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami bawa setiap sidang-Mu saat ini yang bergumul Tuhan, baik dalam keluarga Tuhan. Tuhan terus campur tangan. Terus Tuhan lindungi setiap keluarga-keluarga daripada sidang jemaat-Mu Bapak. Tuhan berkati di dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya Tuhan, sehingga perekonomian mereka semakin hari Tuhan semakin Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, saat sidang-Mu saat ini terbaring karena sakit, karena Tuhan keadaan, karena Tuhan kesehatan yang menurun Bapak. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk dapat menjamah setiap anak-anak-Mu ini Bapak. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan nyatakan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu juga, sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam masalah-masalah pribadi, kami terus bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika mereka mengangkat iman, percaya ada pertolongan bersama dengan Tuhan, di situ Tuhan jamah, Tuhan buka jalan keluar, Tuhan terus campur tangan memberikan kekuatan iman untuk setiap anak-anak-Mu ini Bapa.
dan mereka dapat merasakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Bapa, pada pagi hari ini ketika kami akan beraktivitas kembali di dalam pekerjaan kami, di rumah kami, ketika kami bersekolah, dalam studi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami terus Tuhan, berserah ini kami Tuhan. Mari Tuhan, taruh tangan-Mu atas kami, sertai kami di dalam kami melakukan segala aktivitas kami, bila semuanya mendatangkan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan mampu membuat kami menjadi seorang pemenang Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan mengakhiri ibadah kami di doa pagi ini Bapa. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti secara live streaming saat ini, angkatlah tanganmu, angkatlah imanmu, dan percayalah ketika Bapak Ibu akan berusaha kembali, beraktivitas kembali, dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika Bapak Ibu mengangkat iman Bapak Ibu, percayalah bahwa berkat dari Allah Bapa kita di surga akan senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan Yesus yang senantiasa disediakan untuk kita akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita. Dan persekutuan kita dengan Roh Kudus yang mendatangkan berkat, kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, serta penghiburan akan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan dan usaha kita. Semuanya akan Tuhan limpahkan. Mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ku datang Juru Selamat, berkatilah